ini hadir semua ya. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan membahas mengenai tokoh dan ajaran tasawuf sufi besar. Melanjutkan pembahasan yang kemarin kan kita sudah membahas mengenai pengertian tasawuf, terus ada juga macam-macam tasawuf, terus teladan sufi bagi Nabi Muhammad dan juga sahabatnya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, Ibu akan membahas mengenai ajaran tasawuf menurut tokoh-tokohnya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Sambil itu menjelaskan, kalian buka buku paketnya ya, bab 9. Nah, pada buku paket tersebut kan terdapat 4 tokoh. Ada Imam Junaid Al-Baghdadi, ada Rabi'ah Al-Adawiyah, terus ada Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Nah, untuk pertemuan kali ini hanya akan membahas mengenai 2 tokoh saja. Yang pertama, Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, Imam Junaid ini memiliki nama lengkap Abu Qasim Al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid Al-Baghdadi. Beliau biasa dipanggil dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau ini lahir di kota Nihawan atau Persia lebih tepatnya. Nah, beliau ini belajar ilmu tasawuf dari pamannya, yaitu Syekh Sari As-Sakoti, dan juga beliau juga belajar ilmu tasawuf dari pendiri madrasah Baghdadiyah, yaitu Al-Haris Al-Muhasibi. Nah, beliau ini selain tokoh sufi, beliau ini juga seperti Nabi Muhammad, yaitu berprofesi sebagai pedagang, meneruskan usaha milik ayahnya. Nah, kebiasaan beliau itu ketika setelah berdagang, beliau ini pulang ke rumah dan mengerjakan sholat sehari semalam sebanyak 400 rakaat. Nah, beliau juga tidak terlalu mementingkan politik. Beliau juga tidak berani terjun ke dunia politik. Beliau lebih sering menyibukkan diri dengan sholat, terus juga membaca Al-Quran dan juga memperbanyak puasa. Nah, ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi ini berpusat pada khauf dan raja. Ada yang tahu nggak? Khauf itu apa? Gak ada? Kerajaan? Bukan. Khauf itu takut. Sedangkan raja itu adalah mengharapkan kepada yang di atas. Nah, kan beliau memiliki ajaran tasawuf dua corak tersebut, yaitu khauf dan raja. Khauf ini membuat COVID itu artinya rasa takut, susah atau sempit. Terus kemudian raja itu dapat membuat kita menjadi basit itu lapang atau luas. Jadi beliau ini juga pernah mengatakan, jika Allah membuat COVID dan khauf, maka hancurlah eksistensi manusiaku. Dan apabila Allah membuat basit dan raja, maka Allah akan mengembalikan eksistensi kemanusiaanku. Itu artinya ketika manusia itu hanya memiliki COVID dan khauf, yaitu rasa takut dan susah hanya kepadanya, otomatis kita akan tertekan. Ya tidak, tertekan dalam hidup, seakan-akan hanya takut kepadanya tanpa ada harapan, tanpa ada tanpa ada rasa ingin dekat dengannya, gitu ya. Hanya takut tertekan. Nah, sedangkan ketika kita memiliki harap dan basit, otomatis kita akan berusaha bagaimana caranya agar kita dekat dengan Yang Maha Esa, gitu ya. Terus kemudian tokoh
ini termasuk tokoh sufi besar kalangan perempuan. Nah, beliau ini nama lengkapnya Robiah binti Ismail al-Adawiyah al-Basyriyah. Beliau ini lahir di suatu perkampungan di dekat kota Basrah atau Irak. Ada yang mengatakan bahwa beliau ini lahir sekitar tahun 95 Hijriah, ada juga yang mengatakan beliau ini lahir sekitar tahun 99 Hijriah. Nah, sebelum beliau beberapa hari setelah kelahiran beliau, bapaknya itu Ismail pernah bermimpi bahwa Nabi Muhammad itu bertemu dengan ayahnya dan mengatakan bahwa jangan bersedih karena apa? Karena Robiah ini akan menjadi tokoh yang banyak disegani oleh semua kalangan ulama. Ya. Kemudian Robiah ini juga dari kecil menjadi orang yang cerdas dan taat beragama. Tetapi setelah ayahnya dan juga ibunya meninggal, Robiah ini terjun ke dunia yang bukan karena sengaja, tapi karena dorongan. Beliau ini ketika ibu dan ayahnya lahir, kemudian kota Basrah ini mengalami kekeringan, kakak-kakaknya, beliau kan anak keempat, makanya dinamakan Robiah, yaitu keempat. Beliau ini pergi ke kota bersama ketiga kakaknya. Kemudian Robiah ini terpisah dengan kakak-kakaknya dan hidup sendiri. Kemudian diculik oleh golongan penyamun dan dijadikan sebagai budak. Dilempar ke sana kemari, kemudian menjadi penari atau penyanyi di Daulah Bani Abbasiyah, kerajaan Daulah Bani Abbasiyah. Kemudian beliau ini walaupun menjadi penari atau penyanyi, beliau ini kalau malam sering bermunajat, berdoa kepada Allah agar dibebaskan, agar bebas dari budak, dari menjadi budak. Kemudian majikannya ini melihat beliau ketika dia sedang bermunajat, majikannya ini melihat beliau ada cahaya di atas kepalanya. Cahaya ini menyinari seluruh ruangan, sehingga majikannya ini takut, kemudian membebaskan beliau. Robiah al-Adawiyah ini memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dari para sufi pendahulunya, yaitu memiliki corak tasawuf yang terfokus kepada mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Ia juga mengungkapkan perasaannya tentang cinta kepada ilahi dan juga memiliki dua cara cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta karena diriku itu datanya karena diri kita sendiri, yang kemudian senantiasa berpijak kepada kebenaran dan juga terpaut dengan Tuhannya untuk menunjukkan kepatuhannya dan juga ketaatannya kepada Tuhannya. Nah, kemudian cinta karena dirimu, yaitu cintanya itu datang dari Allah. Yang kemudian Robiah al-Adawiyah ini mengalami kasyaf atau keterbukaan takdir yang selama ini menghalangi dirinya dengan Tuhannya. Cintanya itu murni dari Allah, diturunkan kepada Robiah al-Adawiyah agar dia ini senantiasa melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah. Gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Nah, untuk pertemuan ke depan kita akan membahas mengenai Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sekaligus Ibu akan mengadakan ulangan harian yang dimana ulangan tersebut akan berisi soal mengenai bab materi ini sampai pertemuan terakhir besok. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gitu ya. Ibu, kalau sudah, Ibu cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama